buka masker. Kebetulan hanya berdua dengan murid yang mau videoin ibu. Nama ibu, nama saya Rismawati, nomor NIM saya 2109087099. Saya mahasiswa S2 SPSS Huhamka, jurusan Pendas, pendidikan dasar. Saya melakukan tugas ini dengan judul psikologi perkembangan anak pada masa di usia 9 sampai 12 tahun dalam pembelajaran di kelas, khususnya untuk pembelajaran PJJ atau pembelajaran jarak jauh dengan pembelajaran PTMT atau pembelajaran tatap muka terbatas. Oke, yang saya lakukan ini untuk memenuhi tugas mata kuliah problematika dan inovasi. Sekian perkenalan dari saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa nanti wawancaranya kebetulan ada stasiun TV dan TV One ya Bu? TV One akan mewawancarai ya. Kalian ini seakan-akan menonton TV ya, jadi tidak ngobrol. Ya, perhatikan apa yang aku sampaikan. Ya, ini silakan Bu. Nah, Ibu boleh bincang-bincang dengan Bapak Hidayat ya. Tidak apa-apa ya, sebentar ya. Boleh ya, Nak? Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang Bu. Saya mau bincang-bincang mengenai perkembangan psikologi anak usia 9 sampai 12 tahun. Ya. Kira-kira kelas 5 ya, Pak? 5 sekarang. Kelas 5 ini di usia berapa? Usia 12 ya. 12 tahun memang sesuai dengan program pendidikan. Biasanya kan ketika di umur 7 ditambah 5 berarti kalian sudah usia 12 tahun. Mungkin juga ada di antara kalian yang lebih dari 12 tahun ya, 12 tahun lebih, 13 ya, 13 tahun. Jadi itu memang standar lah, artinya untuk kelas 5. Kita akan bincang-bincang mengenai perkembangan psikologi anak dalam pembelajaran di kelas pada masa PJJ dan masa PTMT, Pak. Iya. Artikan PJJ pembelajaran jarak jauh dengan PTMT pembelajaran tatap muka terbatas gitu, Pak. Sebelumnya dengan Bapak siapa? Dengan Pak Hidayatullah. Saya Ibu Risma ya, Pak. Lalu saya mengumbar ibu mahasiswa gitu, Pak. Mohon bantuannya. Iya. Menurut Bapak Hidayatullah, apa sih Pak perkembangan psikologi itu? Perkembangan psikologi itu berkaitan dengan perkembangan kejiwaan yang ada pada diri setiap individu. Yang terkadang perkembangan kejiwaannya atau psikologi ini terkadang tidak ada yang sama, tergantung berbeda-beda, tergantung lingkungan, kemudian di mana dia berada, baik itu di lingkungan rumah, kemudian di lingkungan rumah, sekolah ataupun di mana dia bergaul. Itulah yang membentuk sebuah psikologi. Terkadang sebuah daerah yang lingkungannya dikategorikan lingkungan yang tidak ramah anak, maka akan terbentuk satu pola tingkah laku dan jiwa yang keras biasanya seperti itu. Berbeda ketika ada sebuah lingkungan di mana anak itu tinggal ramah anak, kemudian ditanamkan sebuah ada peraturan, kemudian pembimbingan dan juga diciptakan bagaimana lingkungan itu tidak menunjukkan satu perilaku kekerasan, maka dengan secara otomatis psikologi perkembangan jiwa anak pun berbeda dengan daerah yang mungkin jauh dari nilai-nilai ramah lingkungan atau ramah anak. Menurut Pak Hidayatullah, pentingkah psikologi? Sangat penting sekali karena perkembangan psikologi itu anak-anak sekalian dan semua, bahwa psikologi itu berkaitan dengan satu sikap kepribadian ya, karena bahkan menuju satu bukan hanya perkembangan fisik tapi psikis yang lebih utama. Ada orang yang terkadang orang bukan dilihat dari fisiknya saja tapi psikisnya.
Kadang-kadang orang salah kaprah, ini orangnya kok seperti galak, padahal hatinya tidak. Tapi ada orang yang biasa-biasa saja, tapi dia mempunyai psikologi yang temperamen. Nah itu kan seperti itu. Hanya kalian perlu belajar nih ya, ilmu psikologi itu penting. Dari mana? Dari perkembangan anak untuk membaca saja sudah perkembangan psikologinya berbeda dengan anak yang tidak rajin membaca. Karena itu apalagi buku yang dia baca itu tentang lingkungan, ya tentang lingkungan, misalnya komik ataupun kayak dongeng-dongeng, ya itu juga akan membentuk tuh. Karena apa, pengalaman Pak Hidayat sendiri, Pak saya sendiri ketika membaca buku sejarah, maka kita akan terbentuk secara psikologis itu bagaimana daerah itu kok menjadi sebuah tempat yang menjadi sebuah istilahnya objek wisata yang terkenal misalnya, atau ada sebuah tempat yang dijadikan pusat kerajaan, akan terbentuk tuh apa psikologi yang terbentuk, jiwa-jiwa untuk menanamkan misalnya rasa cinta tanah air. Nah, Tapi fisik sama fisik sangat berkaitan. Berkaitan, penting. Terutama juga psikologi memang kadang-kadang berbeda nih antara perkembangan laki-laki dengan perempuan, terbatas. Dan itu secara istilahnya dibilang secara fitrah memang alamiah. Kedewasaan anak laki-laki terkadang lebih terbelakang dengan wanita karena proses pendewasaan secara psikologi, mungkin secara ilmu apa ya, ilmu kedokterannya juga beda ya. Karena laki-laki tidak ada yang namanya datang bulan. Padahal patokan perkembangan psikologi manusia, laki-laki itu ketika dia berumur 12 sampai 13 tahun baru perkembangan psikologinya tuh menanjak. Berbeda dengan yang perempuan. Perempuan itu bisa dibatas umur 9, 10 ketika sudah dan menstruasi atau datang bulan, maka secara psikologinya itu lebih cepat ketimbang anak laki yang masa pendewasaan atau masa baliknya lebih terlambat dulu dengan waktunya misalnya umur 12 tahun. Lanjut Pak, sebagai guru nih Pak, adakah dampak positif ya dan dampak negatif kalau mereka itu masukkan PJJ waktu yang lalu? Ya. Dampak positif dan negatifnya seperti apa? Ada hal yang barangkali ketika proses pembelajaran dilakukan secara PJJ, ini jarak jauh atau daring, ini secara psikologis memang istilahnya jadi hal yang ada semacam hambatan perkembangan jiwa. Karena apa? Setiap murid berada hanya dalam satu tempat, artinya di rumah saja, tanpa ada aktivitas di luar yang seharusnya pematangan psikologis ataupun fisik dalam proses perkembangan anak itu mesti ada tempat yang berbeda-beda, sehingga ada pengalaman yang berbeda, pengalaman yang bertambah dibanding dengan proses pembelajaran di rumah. Dampak Negatifnya pasti. Kalau dampak positifnya ada satu, diantaranya adalah lebih mengenal lingkungan rumah ketimbang luar. Artinya bisa meminimasi daripada dampak negatif ketika mereka berada di luar, sementara jam pembelajaran yang seharusnya banyak di sekolah kemudian ini banyaknya di rumah. Tapi itu tergantung bagaimana controlling daripada orang tua sendiri sebagai guru. Nah, kalau seandainya ada peraturan yang mengikat ketika masa-masa PJJ, anak hanya dibatasi untuk membiasasi bermain di luar, ada waktu yang ditentukan, mungkin lebih banyak dampak positifnya. Negatifnya rata-rata. Betul. Yang satu itu ya secara psikologi pasti. Artinya perkembangan psikologinya sangat terlambat karena apa? Tidak ada wawasan dan pengalaman di luar. Ya lanjut Pak, itu kan tadi di PJJ ya Pak ya, pembelajaran jarak jauh. Kalau di PPMT, adakah dampak positif dan dampak negatifnya nih Bapak sebagai guru? Waktu sekarang nih Pak kita melakukan PPMT. Ya
Berbeda dengan perkembangan psikologi, ketika terjadi proses pembelajaran secara langsung atau sering kita sebut dengan PTM ya, kalau sekarang ya tidak terbatas lagi. Yang terbatas itu mungkin karena masa-masa awal ini terbatas waktu saja. Ada perkembangan psikologis ketika murid itu bertemu dengan guru, dan pengalaman yang bisa diambil oleh anak murid dari sebuah interaksi, kemudian pengalaman, kisah cerita, dan pelajaran yang disampaikan secara langsung berbeda dengan yang PJJ. Artinya anak mulai tumbuh kembali nih, secara psikologi semangat belajarnya ada, kemudian secara kehidupan sosialisasi dengan temannya, dengan lingkungannya pun akan tumbuh, sehingga pendewasaannya itu akan istilahnya berbeda ketika mereka hanya berada di rumah saja, ya, kemudian secara lingkungan juga bentuk bagaimana lingkungan itu bentuk psikologi anak itu, yang satu dengan adanya kondisi ramah anak, kemudian interaksi sosial antara teman dengan teman, antara murid dengan guru, guru dengan murid, itulah sebuah proses bagaimana psikologi anak itu akan semakin tumbuh, berkembang, dan yang mencapai dengan apa yang menjadi proses kedewasaan. Berarti lebih bagus PTMK dibanding PJJ? Ya, sudah pasti. Karena PTMK itu kan istilahnya transformasi ilmu secara langsung, dan mereka tidak visual saja, tapi secara real ilmu disampaikan, dan daya tangkap murid pun berbeda dengan PJJ yang kita lakukan selama 2 tahun belakang. Pertanyaan terakhir nih Pak. Ya. Menurut Bapak, apakah dampak yang paling nyata ya Pak terkait PJJ dengan PTM? Ya. Jika kita hubungkan dengan perkembangan psikologi seperti bagaimana ya Pak? Ya. Dampak yang nyata sebenarnya sudah kelihatan. Ya, artinya ada proses PJJ dengan ada proses yang sekarang PTM. Yang pertama adalah tingkat psikologi istilahnya kan ada psikologi pendidikan. Satu, lambatnya daya nalar siswa ketika PJJ dengan yang sekarang PTM. Karena apa? Perkembangan siswa itu kan bisa dilihat daya nalarnya, gaya ekspresi untuk mengungkapkan sebuah argumentasi, jawaban itu ya nampak lebih bagus. 100 menit ke bawah. Ada musik nganggur? Habis ini. Oke, boleh pinjam satu Bang? Boleh? Bang, saya isi lagi. Boleh? Boleh ya? Sedikit aja. Digelas. Jangan diubin, berdua dulu sama temennya. Oh, justru nanti keinjak. Boleh ya nak? Mau bincang-bincang sama ibu. Boleh ngomongnya ya. Ya, terima kasih. Oke. Sebentar nak, hanya 7 menit aja. Kita akan bahas mengenai agak banyak sedikit saya biar ada kedengaran suara burungnya. Perkembangan psikologi anak di usia 9 sampai 12 tahun dalam pembelajaran di kelas pada masa PJJ, itu jarak jauh atau daring untuk PMT pembelajaran tatap muka terbatas. Pertanyaan saya kira-kira di usia berapa itu? 12, kurang lebih ada 12 tahun. Menurut Bu Citra nih, apa sih perkembangan psikologi itu? Psikologi itu nanti cara berpikir anak disesuaikan dengan bagaimana mereka bersikap gitu. Penting nggak sih Bu psikologi itu buat anak-anak? Penting sekali, penting sekali. Karena itu kan biasanya karena dengan psikologi kan kita bisa tahu tuh tingkat emosional mereka bagaimana, tingkat kepekaan mereka bagaimana. Oke. Dampak positif ada gak sih Bu sama dampak negatif sewaktu anak-anak ini belajar di rumah? Positifnya mereka lebih mandiri ya Bu ya, karena mereka bantuan dari gurunya itu kan lebih sedikit, mereka harus lebih mandiri, harus lebih aktif lagi dalam belajar. Positifnya, tapi negatifnya mungkin lebih banyak
pertama mungkin karena memang masalah gadget mereka masih banyak yang kurang, terus mungkin masalah kuota juga masih kurang, lalu pengetahuan atau misalkan guru-gurunya itu lebih susah untuk memberikan penjelasan gitu ya, karena memang kan keterbatasan gadget atau teknologi. Lalu di rumah juga untuk yang memberikan materi juga sedikit, karena memang kebanyakan orang tua murid kurang paham materi-materi yang dipelajari anak-anak. Oke. Kalau dampak positif dan negatifnya saat mereka PTMT ada juga, Bu? Ada. Positifnya apa, Bu, kalau waktu PTMT? Positifnya mereka lebih senang karena sosialisasinya lebih banyak sama teman-temannya, karena memang kan secara psikologi mereka itu kan makhluk sosial ya Bu ya, maka mereka itu butuh untuk berteman, bersosialisasi dengan teman-temannya. Mungkin dampak negatifnya karena memang dari PJJ ini, jadi kita harus banyak ekstra untuk memberikan materi kepada mereka gitu, karena banyak sekali yang kurang gitu ya Bu ya, karena memang mereka sudah dari les-lesan ya, Bu ya. Terus terakhir, Bu, dampak apa, Bu, yang paling nyata menurut Ibu sendiri terkait PJJ dengan PTMT jika dihubungkan dengan perkembangan psikologi mereka? Dampak yang paling nyata jika dihubungkan dengan perkembangan psikologi mereka, terganggu ke perkembangan ketika tinggal di rumah atau di sekolah? Ya, jadi kalau secara psikologi untuk PJJ itu mungkin tingkat stres mereka lebih tinggi karena memang mereka harus belajar secara mandiri, terus mereka juga bersosialisasinya berkurang, harus di rumah saja gitu. Tapi kalau misalkan di PTMT ini mereka lebih psikologinya itu lebih normal lah gitu, maksudnya mereka lebih bisa bersosialisasi dengan baik dengan teman-temannya, terus mereka juga dalam kalau tidak mengerti bisa tanya langsung ke guru-gurunya atau mungkin berdiskusi oleh teman-temannya. Tapi kan, Bu, waktu di PJJ kan lebih banyak dibanding di PTMT. Apa ya itu? Waktu mengerjakan tugasnya. Kalau anak-anak seperti ini kan masih butuh banyak pengawasan ya Bu. Jadi kalau misalkan mereka belajar secara mandiri begitu saja kayaknya kurang efektif. Apakah bisa ditarik kesimpulan perkembangan psikologi anak itu lebih bagus di PTMT di sekolah dibanding di rumah, Bu? Lebih paling pasti jelasnya di PTMT. Terima kasih banyak sama-sama Ibu Risma. Semoga berkenan, kedatangan saya tidak mengganggu. Terima kasih ya. Ya, assalamualaikum. Anak-anak Ibu, terima kasih buat waktunya. Belajar yang baik supaya kita tidak terulang lagi masa Covid yang kita takutnya belajar lagi di rumah. Lebih enak di mana? Di sekolah atau di rumah? Di sekolah bisa ketemu dengan ibu guru, dengan bapak guru, dengan teman-teman. Enak, jangan sampai coronanya atau Covidnya kembali lagi. Jadi tetap pakai masker. Kalau misalnya agak apa ya, Bu, sesak napasnya, pakai lagi. Dan itu boleh keluar dulu. Izin buka masker. Boleh ya, Nak? Berkenan ya, tetap pakai masker ya. Ya, terima kasih, Nak, buat waktunya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Perlu kenalan nggak ya? Itu bapak-bapak, saya ibu-ibu bapak-bapak nih. Ibu-ibu ya, Ibu Risma namanya. Kenal nggak sama saya? Ya, Ibu Risma Wati Manis. Ya, pemanisnya lebih dikit. Ya. Jangan takut ya, Nak. Ibu cuma mau bincang-bincang. Enak gak sih belajar di sekolah? Enaknya di mana sama di rumah? Kenapa dapat uang jajan? Dapat apa kalau di sekolah ketemu Pak Bayu? Ketemu Bapak Ibu guru? Oke. Ibu di sini mau bincang-bincang sedikit. Boleh ya, Nak? Mengganggu dulu di pelajarannya nih tentang matematika. Boleh ya? Boleh tidak? Berkenan tidak? Berkenan. Terima kasih. Ibu mau tanya nih mengenai perkembangan kemampuan kalian di usia berapa sekarang? 10. Ada yang 11 tahun. Oke. Ada yang 12 tahun. Ada yang 10 tahun. Ya, turunin hebat. 9 tahun. Oke. Ada yang 39 tahun. Saya, Bu. Pak Bayu berapa, Pak? 17 tahun. 17 tahun ditambah banyak ya. Oke, Ibu mau tanya nih sama anak-anak Ibu. Sama Pak Bayu juga nanti ya, Pak Bayu ya, boleh dibantu. Menurut anak-anak Ibu,
Apa sih nak dampak positif dan dampak negatif waktu kamu belajar di rumah? Dampak positif yang baiknya apa kamu belajar di rumah? Ada yang mau jawab tidak? Apa sih dampak positif dan dampak negatif waktu kamu belajar di rumah? Siapa kemarin namanya Kira ya? Kirena. Kire itu orden Pak? Oh bukan ya? Oh itu Kire. Kire mana namanya? Yuk berdiri sayang. Terima kasih. Menurut Kire namanya ya? Sini Kire. Kire siapa? Kirena. Nurul nih siapa panggilannya? Nurul. Oh Kire. Oh Rere, bagus banget namanya. Menurut Rere, dampak baik yang baik apa sih nak waktu kamu belajar di rumah? Mengikuti pelajaran dengan baik didampingi papa dan mama. Apalagi dampak positifnya? Bisa bantu Kire, bisa bantu Rere. Apalagi dampak positifnya waktu kita belajar di rumah. Apalagi hal baiknya waktu kita belajar di rumah. Menyatat tugas dengan baik bersama dengan papa dan mama. Oke, bagus. Sudah 2 nih jawaban Rere. Ada lagi? Anak-anak ibu kelas 4 ya Pak ini ya Pak? Kelas 4. Ada lagi nak? Ada lagi gak? Apa dampak baiknya belajar di rumah? Baru 2. Ada 2. Kalau dampak nggak baiknya nak, negatifnya apa nak? Ada gak? Oh, jadi malas mengerjakan tugas. Oke, apalagi? Dampak negatifnya malas mengerjakan tugas. Ada lagi bisa menjawab? Ya saya. Oh bukan, saya pikir mau angkat tangan Pak. Menggoyang dia. Ya, siapa lagi yang bisa menjawab? Apa dampak negatifnya kalau kita belajarnya di rumah? Tadi malas mengerjakan, malas-malasan ya. Terus apa lagi nak? Sulit dipahami. Apa lagi? Oh, tidak ada bapak guru yang tidak bisa mengetahui penjelasannya. Hebat ya, tepuk tangan dong. Terima kasih, saya Kire. Silakan duduk Kire. Rere. Nah, ibu mau tanya lagi. Tadi itu dampak positif dan dampak negatif kalau kita belajar di rumah. Kata kerennya daring, ya Pak ya? Daring ya Pak ya? Dalam jaringan, ya? Atau PJJ, pembelajaran jarak jauh. Sekarang apa sih nak dampak baiknya kamu ada di sekolah pakai masker nih? PTMT, pembelajaran tatap muka terbatas Pak. Iya, boleh kan kita serak-serak nih Pak? Boleh. Iya, pelan-pelan maksudnya mengganggu kelas 11. Nah, kira-kira dampak positif atau dampak yang baik apa kamu belajar di sekolah ini dibanding belajar di rumah? Ada yang bisa? Anggi boleh bantu. Anggi. Mana Anggi Pak? Ya, Anggi berdiri semua tulis ya. Ya, mic-nya dari Pak yang keren ya, kelas mereka ada mic-nya. Kayak artis kok nggak usah pakai mic mana Pak? Apa nah dampak baiknya? Minusnya pegang aja. Oh, ketemu Pak Guru, Pak Bayu, Ibu Risma nggak ketemu. Oh, ketemu Bapak dan Ibu Guru dong, Anggi. Tepuk tangan. Iya. Apalagi sih dampak yang baik kamu belajar di sekolah dibanding di rumah? Oh, kalau di sekolah lebih ngerti jelasin sama Pak Guru dibanding di rumah sama Mama ya. Oke, apa lagi nak? Ya, ketemu teman-teman dan dapat uang. Apa nih uang apa? Uang jajan. Tepuk tangan. Oke, dampak negatifnya ada nggak? Kamu belajar di sekolah dibanding di rumah ada nggak dampak negatifnya? Yang kurangnya apa? Dampak negatif kamu belajar di sekolah daripada di rumah ada nggak? Oh, di rumah kurang ngerti. Kalau di sekolah dampak negatifnya apa? Oh, berarti dampak negatifnya nggak ada. Oke, tepuk tangan buat Anggi. Terima kasih. Selamat Anggi.
Iya, kata Anggi dampak negatifnya belajar di sekolah nggak ada Pak Guru. Kebanyakan dampak negatifnya belajar di rumah. Berarti perkembangan psikologi kamu lebih enak belajar di rumah apa di sekolah? Di sekolah. Ya kan enak ya? Ya tidak. Lebih enak kenapa? Karena psikologi kita jadi lebih baik, lebih terasah, daya nalarnya lebih tinggi. Ketemu Bapak dan Ibu guru. Paham? Ya, terima kasih buat Anggi dan Rere dan semua kelas 4. Coba tepuk semangat. Gak semangat, harus semangat ya. Harus ada tekan di bawah. Ya, oke. Tepuk semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Ibu mau bertanya nih sama siapa namanya? Aquila. Nama panjangnya? Aquila. Cuma Aquila doang? Dulu yang ada lagi Aquila siapa gitu nggak? Aquila. Kalau kamu? Priscilla. Priscilla. Kamu kembar ya? Iya. Ada perbedaannya nggak? Coba gimana? Oh nggak ketahuan lalat mah. Oh di leher. Kamu nggak ada lalatnya? Kembar ya. Oke, Ibu mau tanya kamu SD di mana? Di SD 10 Ciracas. Ciracas 10. Nama gurunya? Abdul. Pak Abdul. Pak Abdul. Berarti sama? Berarti sekelas? Iya. Oke, satu kelas. Pertanyaan Ibu nih. Ibu mau nanya tentang perkembangan psikologi anak. Kamu anak-anak kan ya? Kelas 6 SD dalam pembelajaran di kelas pada masa belajar di rumah sama dalam masa pembelajaran tatap muka terbatas atau kita sebut dengan PTMT. Nah, kalau kita belajar tentang perkembangan psikolog, berarti kan perkembangan psikolog itu adalah perkembangan tentang ilmu kejiwaan kita, ya. Penting nggak sih psikologi untuk anak? Penting. Ya. Pertanyaan Ibu Risma nih sama Aquila dulu. Aquila, apa sih nak dampak positif kalau belajar di rumah ada nggak? Dampak positifnya? Dampak positif atau negatif yang ada di rumah? Dampak positif itu baiknya Bisa sama keluarga atau papa sama mama ya. Oke. Kalau Priscilla yang dikelalatnya apa dampak positifnya apa? maksimal bisa dekat sama keluarga. Bisa dekat sama keluarga. Oke. Kalau yang negatifnya ada nggak sih kalau bisa di rumah itu? Kurang mengerti sama pelajaran. Kan ada Google. Kan itu nggak Dulu gitu. Oh, nggak ada Mama minat itu ada mama Google. gitu. Apa lagi kira-kira ini? nggak perlu sama-sama. Oke, makan sama teman. Kalau menurut Priscilla Ya aku bisa mengerti dia. bisa mengerti ya. Kalau ada mama atau papa jadi guru di rumah. Kan belum tentu bisa. Masih sibuk kali ya, masak di dapur ya. Kalau mengenai kuota internet, kira-kira itu dampak apa? Negatif ya? Mahal kali ya? Apalagi kalau ada siswa yang nggak punya wifi ya Naya. Oke, berarti dampak positif, dampak negatif, banyak dampak negatifnya. Oke, sekarang Ibu mau tanya, kalau dampak positif, dampak negatif belajar PTMT, artinya PTMT itu pembelajaran tatap muka terbatas. Dalam dulu kan kita masuk nggak langsung 32 siswa ya? Satu kelas berapa siswa? Teman. 29. Oh 29 ya? Oh, kurangnya 29. Dulu kan ada yang apa? Hari Senin sampai Jumat beda-beda apa orangnya ya? Sekarang kan udah semuanya, tapi dibatasin bangkunya bagaimana? Satu-satu apa? Satu-satu. Dampak positif kamu belajar di sekolah dalam PTMT apa sih istilahnya? Dampak baiknya kamu di sekolah? Bisa ketemu teman-teman, lebih mengerti juga. Karena dunia langsung ya. Kalau menurut Aquila Lebih jelas sih kalau diajak. jelas. Dampak positifnya. Ada lagi? Apakah cukup itu? Dapat uang jajan ya? Oh iya, dapat uang jajan. Yang dapat kasih bekal. Ini sih nggak suka juga. Kenapa? Kantin buka nggak? Oh belum buka kantin. Kalau dampak negatifnya kamu di sekolah ada nggak sih? Jadi lebih banyak belajar di mana?
sekolah. Jauh ya perjalanannya ya. Bisa nggak ditarik kesimpulan belajar di rumah sama di sekolah enakan di sekolah? Bisa nggak dikatakan belajar di rumah lebih enak daripada di sekolah? Apa belajar di sekolah lebih enak daripada di rumah? Dari sekolah di sekolah nih. Belajar di sekolah lebih enak daripada di rumah ya. Oke. Terima kasih buat kakak kembar ya. Namanya kakak yang mana? Kakak yang mana nih? Oh, mirip tapi nggak begitu mirip nih. Saya susah bedainnya mana. Bajunya sama lah, sama dengan ibu bajunya. Jadi ibu ucap terima kasih buat hari ini. Ibu sudah berkunjung ke rumah kalian di rumah. Mohon maaf nih sudah malam ya, jam 7:30 malam atau jam 19:30. Mohon maaf. Jadi untuk mencegah yang namanya corona atau COVID-19 kalau di sekolah harus tetap pakai masker ya, tetap pakai masker, tetap rajin cuci tangan. Oke, itu saja. Terima kasih banyak buat waktunya nak. Ya, terima kasih banyak. Selamat malam ya. Mari kita laksanakan wajib belajar, putra putri tunas bangsa harapan negara. Wajib belajar cerdaskan kehidupan bangsa, untuk menuju masyarakat adil sejahtera. Warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ada di sini kebetulan murid-muridnya sedang PJOK di bawah dengan guru olahraga atau guru PJOK. Ibu menyampaikan, saya Rismawati, mahasiswa Rismawati, ingin menyampaikan makna psikologi perkembangan anak di masa usia 9-12 tahun pada pembelajaran di kelas, masa PJJ dan masa PTMT. Apa kaitannya dengan problematika dan inovasi? Ternyata problem yang ada pada masa PJJ dan PTMT sangat besar adanya. Di masa PJJ setelah saya melakukan penelitian, setelah saya melakukan wawancara dengan guru, dengan murid yang di sekolah, bahkan dengan murid yang di rumah pun saya lakukan, ternyata ada problemnya. Problemnya adalah kalau mereka PJJ di rumah, mereka tidak bertemu langsung Bapak dan Ibu guru, yang artinya penjelasan yang Bapak Ibu guru berikan tidak langsung diterima oleh siswa tersebut. Yang kedua, tidak ada waktu yang pasti untuk belajar. Mereka kadang-kadang tidak disiplin sama waktu mereka. Yang ketiga, banyak dari orang tua yang tidak mengerti pembelajaran kelas dengan anak tersebut. Yang keempat, ternyata problemnya banyak dana atau kuota yang mereka nggak punya karena satu HP dipakai untuk 3 anak. Nah, problem di PTMT, pembelajaran tatap muka terbatas, dalam peralihan ini, dalam peralihan PJJ daring ke luring, sangat less lesson, tapi prosesnya belajar demi belajar lambat laun bisa. Ya, mungkin itu problemnya. Mereka agak sesak pakai masker setelah saya melakukan penelitian. Apa solusinya dalam problematika dan inovasi serta solusinya? Solusinya adalah yang pertama, selama pembelajaran PTMT tetap menggunakan masker. Kalau mereka sesak, mereka boleh keluar ke ruangan dulu untuk membuka maskernya. Yang kedua, apa solusinya? Yang kedua adalah solusinya mereka bisa langsung menerima penjelasan dari Bapak Ibu guru, dan Bapak Ibu guru bisa langsung ke tempat-tempat duduk mereka untuk memberikan jawaban bagi mereka yang tidak mengerti. Mungkin itu saja kaitannya penelitian ini terhadap mata kuliah yang kami atau yang saya ampu. Demikianlah hasil saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera.